teman-teman yang setia mendengarkan podcast dari Charlotte Mason Indonesia. Kali ini kita sampai kepada episode kelima yang akan membahas soal utilitarianisme. Nyebutinnya aja susah ya, tapi tenang, pembahasannya nggak akan bikin bingung kok. Sesederhana merefleksikan ulang sebenarnya untuk apa sih kita menjalani pendidikan? Sekedar agar bisa mencari kerja kah? Atau ada tujuan lain nggak sih? Yuk, kita kupas soal ini bareng saya, Ellen Christie. Juga saya, Maria Sugio, yang siap membuat pembahasan jadi lebih ringan. Dan saya, Ayu Primadini, segera aja nguping obrolan kita kali ini. Kalau boleh flashback ya, zaman sekolah dulu nih, sekalian pengakuan dosa. aku tuh dulu 12 tahun sekolah tuh kayaknya gak pernah sekalipun belajar dengan serius gitu loh. Aku datang sekolah tuh ya cuman buat main. Aku seneng sekolah gitu, tapi tiap hari datang ya buat main gitu sama teman. Aku kayaknya nyaris gak pernah belajar dari dulu waktu sekolah. Ya, aku pun sih sebenarnya belajar kalau pas ujian aja sih. Nah, tahu nggak sih, aku belajarnya tuh model SKS. Jadi malam tuh aku begadang, besoknya ujian. Nah, kelar ujian lega banget gitu kan rasanya. Tapi ya itu, setelah ujiannya kelar, kok kelar juga ya semua yang dipelajari. Jadi menguap gitu loh, nggak ada bekasnya. Sinus, kosinus, tangan itu ya. Hilang itu sudah. Iya ya, akhirnya kayak gitu ya. Orang tuh datang sekolah cuman untuk main gitu, belajarnya cuman buat ujian gitu doang kan. Dan ini kayaknya kejadian dari dulu sampai sekarang ya. Kalau aku punya murid-murid kan di tempat kursus gitu, terus kalau aku ngobrol sama mereka tuh ya mereka masih kayak gitu juga gitu. Mereka malah kayaknya kehidupan contek-mencontek zaman sekarang tuh malah lebih canggih. Lebih canggih gitu. Kayaknya wah gitu ceritanya. Terus kamu nggak belajar? Enggak, ngapain belajar? Orang bisa nyontek gitu, malah kayak gitu. Buat menyenangkan orang tua katanya. Iya. Iya, jadi jujur banget itu. Akhirnya datang sekolah ya sekedar biar bisa dapat nilai bagus, ya nggak sih? Iya memang juga gitu dijalani ya kalau kayak gitu ya. Sudah tahu sebetulnya nggak menikmati banget, tapi kok tetap terus dijalani gitu, kenapa ya? Kan harapannya kalau nilainya bagus itu bisa begitu lulus bisa cepet dapat kerja kan? Ya itu yang disebut utilitarian. Yang bolak-balik dikritik CM itu ya. Iya, CM ada tuh bilang di bukunya, dia bilang pendidikan yang kita tawarkan selama ini tuh terlalu utilitarian gitu ya, sekedar melakukan pelatihan profesi, melatih anak menjadi pengrajin atau pekerja terampil dengan upaya supaya mereka bisa bekerja memenuhi kebutuhan. Itu ada di buku yang ke-6 tuh, Philosophy of Education ya. Benar banget sih. Rupanya hal semacam ini sudah ada ya sejak zaman Charlotte dulu. Ya. Dan sekarang pun kan ya seperti itu tuh kalau kita perhatikan. Coba kita ingat sih pas zamannya kita sekolah dulu. Anak-anak yang berprestasi dalam bidang akademis kan kelihatan lebih menonjol gitu dibanding anak-anak yang lain. Dan situasi semacam ini kan sebenarnya tercipta karena atmosfer yang dibentuk oleh sekolah. Di mana sekolah itu lebih memberi perhatian terhadap anak-anak yang berprestasi dalam bidang akademis. Lalu pelajaran yang dianggap penting itu kan terutama nih ya pelajaran-pelajaran yang dianggap itu akan menguntungkan secara prestis atau ekonomis, misalnya kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu toh. Misalnya yang eksak tuh ya. Iya, jadi kalau dulu aku sekolah tuh lalu ada jurusan ya ketika SMA jurusan IPA, IPS gitu. Jadi anak-anak yang jurusan sosial tuh dianggap kayak buangan gitu loh. Strata rendah. Strata bawah lah gitu. Nah, akibatnya kan anak-anak yang berprestasi di luar yang akademis itu kan dianggap seolah-olah itu kurang mendapat perhatian gitu loh. Itu soal itu. Lalu yang soal belajar ala sekolah itu kan kalau
supaya outputnya jelas kan sekolah perlu punya standarisasi. Standarisasi ini kan biasanya dilakukan lewat tes atau ujian. Nah, kalau kita ingat lagi zaman sekolah, sebenarnya kan motor penggerak kegiatan belajar mengajar tiap hari ini kan ya ujian ini ya. Anak itu misalnya ada pelajaran tambahan atau apa ya, tujuannya supaya bisa misalnya nanti lulus ujian nasional begitu kan. Akibatnya akibatnya tujuan belajar cuma sekedar supaya lulus tes atau supaya dapat nilai bagus. Kalau udah sampai ke pendidikan tingkat menengah ke atas tuh akan lebih terlihat lagi penekanan ke spesialisasi atau pendidikan kejuruan ini yang diajarkan kan akan jadi semakin mengerucut ke bidang-bidang praktis. Tujuannya ya untuk membuat para siswa punya keterampilan yang spesifik. Soalnya hasilnya kan semakin bisa cepat dilihat ya. Malah ada kan kalau kita perhatikan lembaga-lembaga pendidikan yang secara khusus itu memang bekerja sama dengan lembaga-lembaga usaha. Jadi setelah siswa-siswanya lulus, tujuannya ya biar bisa langsung disalurkan sebagai tenaga kerja. Artinya semuanya akhirnya bermuara untuk pekerjaan ya. Jadi kalau ngerjain ujian terus nilainya bagus ya supaya nanti bisa diterima di tempat pekerjaan yang bagus kalau punya ijazah bagus gitu kan. Atau mungkin dilatih keterampilan-keterampilan tertentu sekedar biar bisa nanti dapat kerja. Sampai sebenarnya kenapa anak IPA kastanya lebih tinggi juga kan karena pekerjaan-pekerjaan yang di bidang IPA itu duitnya lebih banyak ya. Dibanding zaman dulu sih ya, terutama. Iya terutama zaman dulu kan akhirnya makanya anak IPA kastanya lebih tinggi gitu. Tapi ya gimana ya, kayaknya itu sesuatu yang terjadi ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Sampai sekarang orang ya sekolah kalau ditanya buat apa ya biar dapat ijazah bagus, terus nanti bisa diterima di universitas yang bagus, terus nanti lulus dari universitas yang bagus itu bisa dapat kerja gitu. Walaupun sekarang sih nggak semuanya udah banyak yang nggak mental karyawan ya, dalam arti bisa jadi wira swasta atau bikin usaha sendiri ya gitu, tapi kan tetap aja buntut-buntutnya untuk bisa cari makan, memenuhi kebutuhan biologis itu ya. Dan semua orang kayak gini gitu, kebanyakan orang hari ini kan kondisinya seperti ini. Sejak ini sih sebenarnya sejak revolusi industri sih ya. Kalau dulu orang sekolah ya nggak untuk itu, karena sekolah kan dulu malah untuk keterampilan, untuk apa? Menjadi bijaksana misalnya kan kayak di kuno kan. Iya zaman Socrates. Tapi sejak revolusi industri terus perusahaan-perusahaan kan memang butuh banyak tenaga kerja, jadi ya sekolah tuh jadi seperti mesin pencetak tenaga kerja gitu. Padahal kalau kata CM kan pendidikan yang kayak gini melemahkan karakter kan? Ya jelas sih ya, kita itu kan sering lupa ya kalau manusia itu nggak cuma terdiri dari daging, tapi ada unsur rohnya. Maka pendidikan yang sejati kan harusnya bisa menyentuh sampai ke intisarinya itu tadi, roh, budi, juga jiwa. Bukan cuma yang di kulit-kulit luar saja. Kalau pendidikan nih cuma berkutat soal keterampilan praktis, nggak ada lagi tempat untuk mengurus pendidikan moral, pendidikan karakter. Jadi aspek spiritual yang ada dalam diri anak, dalam diri manusia nih nggak diolah secara serius, secara mendalam. Moralitas jadi dipinggirkan karena dianggap nggak memberi manfaat secara praktis, secara ekonomis. Ini ngeri loh, kan pendidikan semacam ini kan menyempitkan hakikat manusia yang sebenarnya kan pribadi utuh, tapi disempitkan jadi makhluk kerja, makhluk ekonomi. Yaitu tadi akhirnya orang-orang output dari pendidikan semacam ini kan akhirnya nggak akan ya terpikir soal tujuan hidup manusia itu apa ya, potensinya mau diabdikan tuh apa, kontribusi apa yang bisa dia berikan untuk masyarakat. Nah, Charlotte ini melihat adanya bahaya jangka panjang keruntuhan moralitas bila masyarakat dan persekolahan menganut pendidikan utilitarian semacam ini. Memang ngeri sih ya, artinya pendidikan jadi sempit banget maknanya, hanya sekedar untuk kebutuhan ekonomi gitu ya. Tapi terus banyak yang bilang akhirnya gini, CM itu pendidikan karakter ya gitu. Tapi hari ini kan dalam dunia kerja, terus dalam revolusi industri 4.0 gitu, karakter aja kan nggak cukup gitu. Harus bisa
punya sesuatu dong untuk bisa cari kerja. Terus nanti kalau pakai metode CM atau kalau mendidik karakternya aja, nanti anak-anak kerjanya gimana gitu. Bilang kayak gitu kan. Iya. Lah ya, tapi sebenarnya dalam pertanyaan itu sebenarnya tergantung jawabannya ya. Kalau artinya kan ada sudut pandang yang definisi karakternya apa dulu juga. Terus di situ kita juga harus hati-hati karena orang tuh kan sukanya hitam putih. Kalau di ilmu logika itu kan ada fallacy atau sesat pikir yang namanya either or. Either or itu berarti seolah-olah pilihannya itu kalau nggak setuju 100% berarti menolak 100% gitu. Nah, jadi kalau Charlotte Mason mengkritik pendidikan utilitarian, mengkritik pendidikan yang tujuannya cuma menjadikan anak menjadi tenaga kerja siap pakai, itu tujuan utamanya. Terus orang lalu salah tafsir gitu ya, mengira bahwa oh berarti menurut Charlotte Mason jadi siap kerja itu nggak perlu ya. Padahal kan ya nggak gitu juga gitu loh, karena kan Charlotte Mason kan sudut pandangnya holistik kan. Jadi ya tentu saja kalau buat Charlotte Mason pun anak bisa survive di dunia nyata itu ya penting. Ya kan kita hidup di dunia nyata, jadi kan ya menyiapkan anak bisa mencari nafkah itu ya tetap perlu menjadi bagian dari pendidikan. Makanya di tulisan CM itu ada catatan bahwa keterampilan vokasional itu penting dilatihkan ke anak. Hanya saja kan sebagai pendidik kita harus berefleksi. Setelah anak terampil bekerja, terus misalnya dia sudah sampai ke puncak prestasi profesionalnya, misalnya dia jadi kaya, dapat uang banyak gitu ya, jadi tenar, berkuasa gitu. Kira-kira si anak itu nanti tahu nggak kekayaan, uang, kekuasaan, ketenaran itu nantinya mau dia pakai buat apa gitu. Untuk kesenangannya sendiri atau untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya gitu. Jadi kalau dari perspektif CM, mencari nafkah itu harus dipandang sebagai salah satu aspek saja dari kehidupan manusia, tapi jangan dianggap sebagai keseluruhan tujuan manusia, keseluruhan tujuan pendidikan. Kita butuh uang, tapi kan kita bukan hidup untuk uang kan. Jadi pendidikan itu ya harus tetap holistik. Cari nafkah bisa, sehat raganya juga harus, wawasannya luas, nah secara emosional juga harus dewasa, secara spiritual juga dekat dengan Tuhan ya, jadi dia punya moralitas yang teguh, terus kesehariannya disiplin dalam kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi kalau keyakinan Charlotte Mason, inilah karakter yang sesungguhnya. Pendidikan karakter tuh bukan ngapalin, bertanggung jawab, adalah bla bla bla, terus nanti ujian apa definisi bertanggung jawab, itu sih bukan pendidikan karakter gitu. Jadi karakter itu ya berarti dihidupkan gitu loh. Jadi kalau karakternya bagus, anaknya terbiasa bekerja keras apa gitu kan, moralitasnya teguh, nanti dia menggeluti profesi apapun kinerjanya juga akan tetap bagus karena anak akan bekerja bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi dia tahu untuk apa dia bekerja, untuk apa dia hidup gitu. Artinya sebenarnya orang bekerja kan juga butuh karakter ya, bukan hanya butuh keterampilan aja gitu. Sekarang kan yang dikeluhkan oleh para pemilik perusahaan kan karena mereka tidak mendapatkan, kalau mau merekrut pekerja, iya sih transkripnya nilainya bagus, tapi ya kan ternyata kebiasaan bekerjanya, etos kerjanya lemah gitu kan, kejujurannya tidak ada. Itu kan yang dikeluhkan oleh perusahaan-perusahaan. Kalau karakternya bagus tinggal di training aja sebentar juga udah bisa, keterampilan teknis kan. Yang paling parah juga nih kebiasaan untuk memusatkan perhatiannya sekarang makin lemah ya. Jadi kayak udah nggak fokus gitu. Karena kalau orang udah nggak fokus kan mengerjakan apapun jadi susah gitu kan. Ya artinya memang pendidikan karakter ini bukan berarti tidak siap kerja ya. Justru dengan adanya pendidikan karakter, anak-anak akan semakin siap bekerja karena kan keterampilan itu bisa dipelajari dalam waktu cepat, tapi pendidikan karakter harus dibangun dari sejak dini. Dan ini bukan sesuatu hal yang instan yang bisa langsung kita beli dengan harga 5 juta terus kita dapat karakter A gitu kan. Jadi ini sesuatu yang memang harus dibangun, dididik dengan konsisten. Makanya pendidikan karakter ini jadi suatu hal yang penting juga untuk menyiapkan anak-anak jadi pekerja juga nantinya. Salah satunya gitu ya.
banyak kan ya yang kecewa dengan sekolahan karena ya itu tadi tujuan belajar hanya demi ujian, lalu belajar macam-macam tapi malah nggak kepake akhirnya di dunia kerja. Akhirnya fenomena yang terjadi belakangan ini kan banyak yang mulai berpikir ya, apa nggak sekalian aja membiarkan anak mempelajari ilmu yang dia suka. Iya, belajarnya jadi hanya yang dia suka aja sehingga nanti dia bisa terampil di bidang itu, dan kalau terampil di bidang itu jadi nanti bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dia geluti gitu ya. Minat bakat. Nah ini kalau kata CM sebenarnya kayak gini utilitarian lagi ya, karena kan utilitarian dari asal kata utility gitu, belajar jadi hanya berdasarkan kegunaan aja. Masyarakat lagi butuh apa, misalnya butuh operator mesin gitu, terus ya udah ayo didik anak kita supaya dia bisa jadi operator mesin itu, mesin canggih baru itu gitu. Atau misalnya hari ini jadi YouTuber itu bisa dapat duit dengan mudah gitu kan, jadi ayo mari kita latih anak kita supaya jadi YouTuber gitu, karena ini YouTuber ini adalah prospek yang bagus untuk punya profesi yang bagus yang bisa menghasilkan duit dengan mudah gitu kan. Nah, atau bisa juga mungkin berangkat dari minat, misalnya sukanya main bola, ya udah sekolah bola aja gitu biar nanti bisa lulus dari sekolah bola bisa langsung jadi pemain bola handal. Atau dia sukanya masak, ya udah belajar masak aja terus biar nanti bisa bikin usaha sendiri atau jadi chef gitu. Nah, nggak salah sih sebenarnya ya, tapi kan inilah yang dimaksud CM juga dengan utilitarian gitu ya. Belajar itu hanya untuk tujuan supaya dia bisa jadi pekerja terampil, supaya dia bisa kerja lagi gitu buntut-buntutnya. Aku membayangkan belajar satu hal yang sama terus itu kayaknya bosan, bisa bikin bosan kan ya? Iya pasti ya, karena kan kalau CM bilang itu kan tubuh itu kan kayak makanan ya. Kalau kita makannya yang kita suka doang, meskipun sesuka-sukanya kita gitu kan, kita ya bosan juga gitu. Tiap hari makan ayam aja walaupun kita suka banget sama ayam gitu kan, ya tetap pasti kita bakal bosan ya. Ya sama kayak tubuh butuh variasi makanan, maka akal budi pun butuh variasi aktivitas juga, nggak sih, biar nggak jenuh gitu. Nah kalau di CM prinsipnya makanan ini harus bervariasi, aktivitas pelajaran harus bervariasi. Kalaupun nanti misalnya anak kita itu setelah dikasih jamuan yang kaya, akhirnya dia meminati satu bidang lebih dari bidang yang lain, ya nggak masalah juga. Tapi yang pasti dia sudah kenal dengan banyak bidang, hidupnya juga jadi bisa lebih kaya. Nah terus ada kutipan menarik yang kemarin aku baca juga, yang dikutip sama R.A. Penetron gitu di majalah Parents Review. Dia bilang gini, seorang anak hanya bisa dikatakan berpendidikan saat ia mampu menggunakan tangannya sebaik ia mampu menggunakan kepalanya. Sebab mengabaikan salah satu bagian tubuh berarti mencederai seluruhnya gitu. Kayaknya yang aku baca itu, oh iya ya benar juga ya, makanya memang nggak bisa belajar kepala doang, belajar tangan doang gitu ya. Berarti mencederai seluruh tubuh gitu, mencederai seluruh bagian dari manusia itu, nggak sih gitu. Memang ya, belajar akhirnya ya harus holistik lah. Jadi kalau kupikir ini kalau anak masih kecil ya idealnya ya biarkanlah mereka tuh merdeka menikmati perjamuan. Jangan dikerangkeng lah dalam satu bidang gitu kan ya. Harusnya kayak gitu ya. Ya kan kalau Charles Mason bilang juga kan kalau nanti sudah dewasa kan anak-anak bakal dikerangkeng oleh rutinitas kerja gitu kan. Jadi kenapa harus cepat-cepat anak dijebloskan ke dalam rutinitas kerja yang seperti itu gitu. Ya kalau Charles Mason sih bilang biarkan anak-anak itu waktu kecil nggak usah terlalu distrukturkan dulu, makanya CM kan bilang jangan terlalu awal gitu kan. Tahun-tahun pertama itu tugasnya anak itu ya main bebas, bereksplorasi gitu kan. Terus kalau ditilik dari kodrat manusia, sebetulnya memang anak itu tidak terlahir sebagai spesialis sebetulnya ya. Ya kalau kita lihat anak bayi atau balita gitu kan kelihatan banget bahwa dia meminati apa saja gitu loh. Minatnya itu luas banget.
Hanya kemudian kan kita yang orang dewasa ya, dengan paradigma modern ini, kalau ada anak terus suka tanya, kamu cita-citanya apa gitu. Terus kita kan mengharapkan anak menyebutkan satu jawaban tuh, jadi dokter, jadi apalah, pemain piano kah atau apa. Jadi seolah-olah itu di masa depan dia hanya bisa menjalankan satu profesi. Padahal kan kenyataannya orang bisa loh jadi dokter, sekaligus jadi penulis, sekaligus jadi aktivis, sekaligus jadi desainer grafis ya. Dan sejarah juga menunjukkan bahwa manusia itu memang bisa punya profesi lebih dari satu, kayak tokoh-tokoh zaman dulu ya, Pythagoras itu kan ya matematikawan, sekaligus filosof, sekaligus ahli kesehatan misalnya kayak gitu kan. Leonardo da Vinci ya, dia kan arsitek sekaligus pelukis sekaligus ini segala macam, desainer peralatan militer dan seterusnya. Jadi sejarah kerja itu sebenarnya tidak dimulai dengan spesialisasi. Spesialisasi itu muncul kalau menurut teorinya Adam Smith itu ya, muncul untuk memuaskan kepentingan industri gitu ya. Jadi supaya efisien, hemat kan, biaya hemat, terus proses produksi cepat. Jadi orang dispesialis. Jadi kalau dulunya orang bikin kereta kuda itu dari ujung ke ujung, semua dikerjakan sendiri. Di era spesialisasi, ada yang khusus bikin roda, ada yang khusus bikin atap, ada yang khusus bikin jok gitu kan. Terus nanti kan disambung-sambung, jadi dapatnya banyak dengan waktu yang lebih singkat gitu. Jadi kayak mesin orang, banget ya. Jadi seorang seharian bikin roda, terus bikin jok, terus gitu kan. Nah, ya itu memang betul bahwa secara sistem ekonomi itu sangat menguntungkan karena biayanya menjadi lebih ringan, lebih murah, terus prosesnya jadi lebih cepat ya. Kalau dulu bikin satu kereta kuda itu butuh waktu sebulan, sekarang sebulan bisa menghasilkan 10 kereta kuda, jadi kan produksinya lebih banyak kan. Nah, cuma masalahnya adalah ya kalau kebablasan, lalu pekerjanya ini, manusianya ini bisa jadi seperti robot. Dari pagi, lihat di pabrik-pabrik tuh loh, maksudnya dari pagi sampai malam kan, maksudnya selama shift kerja itu yang dia kerjakan ya itu aja ya. Dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan kodrat manusia, karena manusia itu kodratnya itu punya minat banyak. Iya, kalau kita lihat juga kan orang zaman sekarang ya pergi pagi, pulang malam, terus gimana mau memikirkan tujuan hidupnya, udah capek duluan gitu kan. Dan akhirnya jenuh kan. Nah, itu yang aku sering kalau konseling ya, maksudnya ada orang-orang yang pulang kerja terus ngegame terus gitu kan. Kenapa? Untuk melampiaskan rasa jenuhnya di tempat kerja. Karena kan di tempat kerja kerjanya itu, terus udah bosan gitu loh sebetulnya. Jadi sebetulnya strategi untuk hidup di era sekarang gimana? Nanti ada orang lagi yang tanya, berarti CM nggak boleh anaknya spesialisasi? Nanti gitu lagi. Jadi nggak gitu juga. Ya, namanya kita harus survive di dunia modern, di dunia nyata dengan sistem industri yang seperti sekarang ya. Memang kita memang mau tidak mau tetap anak-anak kita perlu punya kemampuan spesialisasi tertentu ya. Jadi kan tetap perlu survive di dunia industri. Tapi idealnya ya di luar jam kerja, anak itu dan kita juga ya seharusnya tetap punya banyak minat, tetap punya banyak hobi. Jadi jangan sampai sudah selesai kerja, pulang kerja masih bawa kerjaan dari kantor. Jadi tuh kapan baca bukunya, kapan jalan-jalan ke alamnya, kapan pergi ke galeri lihat lukisan, kapan ngobrol sosial politik, kapan melihat problem di dunia sekitar. Kan nanti hidup kita benar-benar jadi robot. Itu membuat kita bukan manusia lagi, kita karena nggak holistik lagi kita gitu. Kalau gitu kita butut-bututnya stres gitu biasanya ya kalau kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kita makanan yang kita makan ini kurang gitu, karena kita makan makanan yang satu aja, tapi akhirnya karena kita jadi stres kita larinya ke
ya macam-macam gitu kan, jadi belanja kebanyakan gitu misalnya atau apa gitu. Tapi ternyata setelah belanja itu banyak, ternyata kok stresnya nggak hilang ya. Terus gimana ya kayak gitu kan, jadi kompleks gitu. Padahal permasalahan dasarnya ya sama itu gitu, karena kurangnya asupan gitu kan, karena asupannya terlalu monoton. Tapi ada juga yang bilang gini, metode CM ini kayak sekolahan ya pada akhirnya. Semuanya dipelajari, pelajarannya banyak banget. Ada yang komentar gitu juga loh. Iya, karena kan di CM prinsipnya katanya kurikulum harus kaya, berarti belajarnya banyak gitu ya. Nah, kalau CM sebenarnya percaya kalau misalnya karena belajar itu bukan hanya supaya ada gunanya, tapi juga karena kebutuhan gitu. Seperti Mbak Ellen bilang tadi, secara kodrat manusia itu memang membutuhkan banyak bidang gitu. Manusia butuh minat yang banyak, butuh tahu tentang banyak hal, dan ini kebutuhan ini, kodrat ini sebenarnya perlu dipenuhi dengan pelajaran akademis yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, mungkin bedanya dengan di sekolahan adalah karena di CM ini meskipun pelajarannya banyak, kurikulumnya kaya, tapi semuanya dilakukan dengan short lesson gitu. Belajar matematika paling lama setengah jam, paling lama banget kalau udah semakin besar 1 jam. Habis itu ntar belajar sejarah 15 menit, belajar geografi 15 menit gitu. Jadi waktunya pendek dan nggak terlalu panjang-panjang. Akhirnya mungkin ya sehari itu 2 jam selesai. Nah, sisanya nanti mereka bisa melakukan hal-hal yang mereka minati gitu. Jadi bukan berarti minat ini juga tidak difasilitasi ya dalam metode CM, karena kan dalam waktu dia yang panjang itu dia bebas melakukan apapun yang sesuai dengan minatnya dia gitu. Ini kalau yang dibilang CM mastery in activity itu ya. Betul. Iya, jadi kayak Chris tuh kalau dia udah selesai jam studinya, udah kelar itu, dia biasanya tuh pakai waktunya ya untuk mengerjakan hobinya sih, misalnya baca-baca buku. Dia kan suka nyanyi, ya nyanyi-nyanyi, gambar, bikin-bikin cerita, atau ya sekedar sih main-main dengan adiknya. Artinya minatnya terfasilitasi ya, Maria? Iya, tetap sih kan waktunya luang banget ya, banyak banget, panjang. Karena tadi kan efektif belajar short lesson, jadi waktunya pendek tapi belajar banyak hal, lalu sisa waktunya kan jam bebasnya itu sebenarnya panjang, jadi dia bebas melakukan apapun gitu loh. Mengembangkan hobinya pun bisa. Kalau dulu sih sebelum pandemi ini dia suka jalan-jalan, ngobrol sama teman-teman, keliling-keliling di kompleks gitu kan. Sekarang sih ya sudah lebih banyak di rumah sih karena pandemi ini gitu. Ya, dan pastinya kalau pelajaran di Charlotte Mason walaupun banyak kan bukan teaching to the test gitu. Itu kan yang membuat anak kemudian jadi tidak menikmati proses belajar adalah karena sebenarnya dia tidak berelasi dengan pelajaran. Kalau di CM kan pelajaran banyak gunanya adalah supaya anak terpasok ide-ide hidup dari berbagai bidang. Dan buku-buku pelajarannya adalah buku-buku inspiratif, buku-buku yang menggugah jiwa. Jadi mereka belajar banyak itu nggak terasa seperti yang dirasakan oleh anak-anak sekolah yang pegangannya buku teks yang garing dan bikin ini kapan anak pernah terinspirasi gara-gara baca buku teks gitu kan. Tapi kan kalau di pendidikan Charlotte Mason, anak membaca buku-buku yang kayak buku harian Anne Frank misalnya gitu, atau biografi Bung Karno, atau biografi Mahatma Gandhi, atau tentang perjalanan Wallace keliling Nusantara. Itu kan membuat mereka wow gitu ya, terinspirasi, banyak ide gitu. Jadi hidup mereka itu kaya gitu ya dengan ide-ide yang hidup. Nah itu nanti dampaknya ke depan, jadi anak yang menjalani pendidikan Charlotte Mason tetap tadi yang dibilang Maria ya, pada umur belasan tahun sih kalau anak dibiasakan mastery in activity, dia akan cepat kok tahu apa yang dia ingin tekuni di dalam kehidupannya gitu kan ya. Kayak anak-anak kita kan udah mulai menunjukkan ya pada usia belasan tahun ini sudah mulai menunjukkan apa yang mereka ingin dalami gitu.
Tapi kalaupun mereka nanti mendalami bidang yang mereka pilih untuk tekuni itu, yang kita harapkan adalah mereka tidak menjadi pekerja yang hidupnya cuma cari uang gitu. Ya bolehlah misalnya siapa Fair kepengen jadi pianis, tapi kalau nanti dia jadi pianis yang suka baca buku gitu. Terus misalnya Taci pengen jadi apa, pujangga gitu kan ya. Tapi dia akan jadi pujangga yang juga menikmati musik, bisa hastakarya gitu kan ya. Terus misalnya Vima tuh sekarang kepengen cita-citanya jadi dancer gitu. Tiap hari latihan tuh begitu selesai kelas yang wajib gitu kan, wah dia langsung latihan ngedance gitu kan berjam-jam. Nah itu, tapi dia akan jadi dancer yang aktif di kegiatan komunitas, paham perkembangan politik, dan harapannya ya tahu problem sosial di sekitarnya. Jadi hidup itu nggak cuma untuk kerja cari nafkah gitu. Dan yang paling penting sebenarnya akhirnya mereka bisa jadi tahu bahwa pekerjaan itu bukan semata-mata untuk cari uang gitu ya. Jadi kalau mereka punya pengetahuan luas, terus mereka mampu merelasikan pengetahuan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lain gitu, mereka jadi sadar kalau pekerjaan itu sebenarnya hanyalah sarana untuk menggapai tujuan hidup yang lebih tinggi dari sekedar untuk cari makan buat tubuhnya semata. Menghabiskan seluruh waktu untuk menggeluti satu bidang saja ternyata bukan cara hidup yang tepat ya. Sebab ternyata akal budi kita manusia ini kan sudah didesain sedemikian rupa sehingga mampu mempelajari banyak hal. Tentu tidak berarti kan anak harus menjadi ahli dalam banyak bidang. Tapi kalau kita ingin membuat benak mereka sehat, wawasannya luas, ya idealnya kita memang perlu membiarkan anak itu menjalin relasi dengan sebanyak mungkin ilmu pengetahuan. Sebab ternyata wawasan yang kaya akan membuat seseorang ini jadi semakin bijaksana, lalu membentuk karakternya menjadi semakin luhur. Dan ini sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan karakter di metode Charlotte Mason ya. Artinya pendidikan karakter ini harus mampu membentuk anak-anak jadi pribadi luhur. Salah satu cara untuk membentuk jadi anak pribadi luhur ini adalah menyajikan mereka dengan kurikulum yang kaya supaya mereka bisa jadi semakin bijaksana dengan banyaknya relasi pengetahuan yang mereka miliki, begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman karena telah menyimak podcast kami kali ini. Jangan lupa untuk selalu menantikan episode terbaru kami setiap hari Minggu pagi ya. Bisa dijangkau di Anchor, Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, atau di YouTube. Tinggal cari aja akun Charlotte Mason Indonesia di aplikasi-aplikasi tersebut. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya.